الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan sehingga kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul adalah panutan kita, suri toladan kita. Beliaulah satu-satunya contoh kita di muka bumi ini. Bagi kita yang ingin selamat dunia dan akhirat, maka jangan pernah lupa untuk mencontoh Rasul sehingga di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini yaitu pelajaran di balik wabah virus corona. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini wabah itu masih terus ada. Dan di media sosial pun berbagai macam informasi yang muncul. Bahkan tidak sedikit dari wabah ini menelan korban dan harus diinkubasi. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, memandang ini tidak lain adalah ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Memang ini adalah satu perkara yang tidak diinginkan oleh setiap individu manusia, tapi ketika telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba Allah mesti tunduk, patuh dan tidak boleh protes sedikit pun terhadap apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kuasa dan Dia berhak menentukan apapun dan menetapkan segala apapun dan membuat apapun yang Dia kehendaki. Pada masa dulu, pada saat Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, saking getolnya Rasul mendakwahkan Islam, sehingga sebagian orang kafir protes kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apakah bisa Tuhan yang engkau sembah itu membuat perumpamaan yang lebih kecil dari bumi ini?" Maka turunlah asbabun nuzul ayat. Turun ayat Allah, surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi an yatriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihadza masala. Allah tidak akan pernah segan untuk membuat perumpamaan seperti seekor nyamuk. Maka orang-orang yang beriman ketika mengetahui perumpamaan ini dan dia sadar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang kafir mereka mengatakan, apa maksud Allah membuat perumpamaan ini?
Untuk apa ini? Apa gunanya untuk manusia? Itulah orang-orang kafir. Maka kalau kita lihat peristiwa saat ini, berbagai macam informasi yang muncul di kalangan manusia. Maka ketika kita orang yang beriman, haruslah patuh. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kurang keimanan, maka tidak sedikit kita melihat ataupun membaca berita, ada yang memprotes kenapa harus dibuat wabah ini dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu kaum muslimin, sikap pertama orang mukmin tidak lain mengambil pelajaran terhadap apa yang telah diturunkan Allah. Karena hal yang diturunkan Allah tidak pernah merugikan ataupun membahayakan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia, maka kita berlindung dari siksaan api neraka. Artinya apa kaum muslimin? Banyak. Setiap yang Allah tentukan itu pasti ada dampak dan manfaatnya kepada manusia. Setiap penyakit yang Allah turunkan pasti ada obatnya. Dan obatnya itu menjadi peluang manusia untuk mendapatkan rezekinya. Kemudian kaum muslimin, walaupun seperti itu, kita sebagai orang beriman tetap ikhtiar. Ada ikhtiar secara fisik. Itulah yang telah tersebar di media sosial. Menjaga kebersihan, menjaga imun tubuh, menjaga kesehatan kita, menyemprot lingkungan rumah kita, dan lain sebagainya. Itu sifat ikhtiar secara fisik. Tetapi perlu kita catat bahwa kita juga harus usaha, bahwa perlu usaha. Di sini adalah ditetapkan Allah. Maka yang perlu kita lakukan lagi apa? Yaitu lupa manusia ini kita harus taat kepada Allah. Bisa jadi selama ini kita banyak meninggalkan sholat. Bisa jadi selama ini ucapan kita tak mampu kita jaga. Bisa jadi selama ini dalam transaksi ekonomi kita, muamalah kita, ada akad-akad yang tidak sesuai dengan Islam. Ada selama ini kita memakan riba. Selama ini kita berikhtilat, bercampur baur yang bukan mahram kita, dan lain sebagainya. Maka di samping secara fisik tadi kaum muslimin kita upayakan, maka secara kehambaan kita kepada Allah juga harus diupayakan. Kita tinggalkan segala maksiat yang pernah kita lakukan. Selama ini mungkin ada meninggalkan ibadah sholat, kembali kita sempurnakan ibadah sholat kita. Selama ini mungkin ada akad-akad batil yang kita lakukan. Penjual, seorang pedagang mungkin menipu pembelinya, ataupun para pejabat selalu makan riswah. Para pengusaha memberikan riswah atau suap kepada para pejabat. Itu ditinggalkan kaum muslimin. Karena apa? Karena kita tahu bahwa virus ini bisa membawa kepada kematian. Walaupun secara umum ada virus atau tidak, mati itu pasti. Namun kematian itu kaum muslimin merupakan menjadi catatan tanggung jawab kita nanti di akhirat. Kita ini pantasnya masuk surga atau tidak. Maka selama hidup kita inilah yang harus kita upayakan untuk menjadi taat kepada Allah. Maka oleh karena itu, sebagai kesimpulan kita dari virus yang telah mewabah saat ini kaum muslimin, maka jangan lupa kita untuk senantiasa bertaqarrub ila Allah, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak berselawat kepada Nabi, banyak baca Quran. Bahkan kalau bisa kita menghafal Al-Quran. Karena dengan itu yang kita lakukan, maka mungkin Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala ujian ini tentu tidak lain agar hambanya ini makin taat kepada Allah. Maka kalau kita mampu menjadi taat kepada Allah, setiap yang Allah berikan ini ada manfaat baik untuk kita. Sehingga di akhir hayat kita ini benar-benar menjadi hamba Allah yang diridhoinya dan mendapatkan surganya. Mudah-mudahan kaum muslimin kita yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang senantiasa bertaqarrub ila Allah, yang senantiasa banyak baca Quran, yang senantiasa menjaga ibadah kita, yang senantiasa banyak berdoa, dan senantiasa menjauhi segala perbuatan maksiat. Sehingga kaum muslimin, segala apapun yang Allah berikan kepada kita, tidak patah langkah kita untuk semakin taat kepada Allah. Fa'tabirul absar la'alakum turhamun.